Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga Islam kita, jaga iman kita sampai akhir umur kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Niki sampun lapar mboten? Hah? Lapar? Sekedhik mawon nggih. Ketoke hadrohe lapar dari awal tadi. Dijak ngebut ora iso. Wah, lambat terus sampai ABB kesel nek kon lambat terus. Wes insyaallah barokah nggih. Lanjutkan pembahasan daripada pertemuan bulan yang lalu. Niki saya ngapunten, harusnya rutinannya minggu kemarin nggih. Cuman tadi ya karena saya sudah ngiyani jadwal 2 bulan yang lalu. Terus ke Solo tak tinggal sesasi. Jadi aku uzlah sesasi. Ora kondo-kondo ya Mas Santoso. Hilang dewi pokoknya. Tapi insyaallah aman ya. Oleh-oleh ndelok aku tambah insyaallah berkah nggih. Tambah ganteng kok mulai kok, ya toh? Tinggal wangsit jodoh nih toh, nggih. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kita sampai kalau tidak salah membahas mengenai 2 ilmu yang diterangkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasha'ihud Diniyah. Ilmu itu terbagi menjadi 2, ada ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Pada hakikatnya ilmu duniawi itu ilmu yang tidak mengundang keridhaan Allah dan keridhaan Kanjeng Nabi SAW. Sekalipun secara zahir tampaknya yang dibahas perkara agama, tapi tidak ada tujuan yang membahas tujuan yang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan kepada Nabi SAW. Tetap hal itu dinamakan ilmu dunia. Ada ilmu akhirat, yaitu ilmu yang mengundang keridhaan Allah dan keridhaan Nabi SAW. Sekalipun yang dibahas mungkin tidak babakan agama, tapi ilmu itu kita bahas untuk mengundang keridhaan Allah, menunjang keridhaan kepada Nabi SAW. Niku sudah termasuk ilmu akhirat. Jadi belajar niku mboten sia-sia. Apapun yang kita pelajari kalau tujuannya baik, tujuannya ridhonya Allah, tujuannya ridhonya Kanjeng Nabi SAW, itu kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu akhirat. Sekarang pembahasannya adalah bagaimana konsekuensi seorang yang punya ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang tidak punya ilmu? Kedudukannya orang yang punya ilmu sama yang tidak punya ilmu sama mboten? Nah, kalau dipanggil Profesor Dr. Insinyur Habib Abdurrahman Nasegaf, niku lenggehe ning ngarep apa ning mburi? Ning ngarep. Mbok gelare 100 ning ngarep. Jadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dengan orang yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu beda. Sekalipun mungkin tampilannya biasa, tapi orang tahu ini punya ilmu pasti jadi rujukan. Ada permasalahan apa? Kita takok mbek kuwi sing sekolah dhuwur. Takok mbek kuwi sing mondok. Takok sing mbek kuwi sing ngerti agama. Dan orang yang punya ilmu pasti jadi panutan, jadi contoh. Nah, makanya hati-hati. Nek jenengan niku sudah jadi contoh tokoh masyarakat yang dicontoh masyarakat, ahlul majlis, sering hadir majlis, niku dihati-hati kalau dalam bersikap. Gaenane pengajian terus saben ndak dino.
Tapi ning cangkruan misah misuh wae. Kan yo gak pas niki. Kayak hadir pengajiannya kita niku ndak ada manfaatnya. Padha wae teko pengajian atau tengah pengajian misuh wae. Teko pengajian atau pengajian sing dibahas saru wae. Nah, jadi harus bisa membedakan. Orang megang ilmu itu ndak gampang. Nah, susah. Nah, kula niki kalau iso dadi pensiun dadi ustaz ke pensiun kok. Nah, kuasel dadi ustaz niku dadi pengusaha wae sugih penak malahan. Tingkah laku kita, gerak-gerik kita niku disorot sama masyarakat. Kalau sedikit tidak baik, efeknya tidak sekali dua kali ya selamanya. Sudah habis. Mending jadi wong biasa, duduk ning mburi, minal katutin nek jarene Habib Syekh nggih. Tapi kedudukannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala kalau jaga betul orang yang berilmu tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu lebih daripada orang-orang yang tidak berilmu ya. Itu darajat, beberapa derajat. Menjenengan derajat yang satu dengan derajat yang lain itu jaraknya 1000 tahun. Nah kalau beberapa derajat, berapa derajat jaraknya kita sama orang-orang yang tidak berilmu. Ngoten nggih? Kita bahas kitabnya, kemudian Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan summa i'lam rahimakumullah. Terus kemudian ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna lil alimi al-amilu bi ilmihi. Hendaknya seorang yang punya ilmu itu mengamalkan apa-apa yang dia ketahui daripada ilmu-ilmunya. Ma'dudun indallahi wa rasulihi wa minal ulama'id din wal ulama'il akhirat. Yang mana itu sesuai dalam real aturan yang ditetapkan di sisi Allah, di sisi Nabi SAW dan di sisi para ulama-ulama agama terdahulu dan ulama-ulama akhirat. Alamatin wa amaratin tafarraqa bainahu wa bainal ilmi al-mukhallit al-ma'dud indallahi wa rasulihi min ulama'il lisan. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu itu ciri-cirinya adalah mengamalkan ilmunya. Nah, bisa nanam, tumbuh buah tapi tidak bisa dimanfaatkan. Nah itu orang yang berilmu tapi tidak ada manfaatnya. Karena tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ciri-ciri orang yang ilmunya bermanfaat itu adalah diamalkan. Sehingga ilmunya itu tidak omdo, tahu omdo? Omong doang, bisa ngomong tok tapi tidak bisa praktek ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian ini wahai orang-orang yang beriman sering mengucapkan sesuatu tapi tidak pernah kalian amalkan? Jadi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang-orang itu sidik-sidik ngomong tapi tidak bisa mengamalkan. Dibarengi usaha mengamalkan. Kalau ngamalkan kabeh nggih mboten saged. Jenengan ben hari Senin Kamis suruh puasa, sholat duha, sholat tahajud, sedekah, kabeh amal soleh jenengan suruh ngamalkan setiap hari, ndak boleh bolong, sanggup? Mati seminggu. Seakan-akan ndak ada tidurnya akhirnya nanti. Tapi harus ada wujud pengamalan. Jangan terus belajar tapi tidak pernah ada tambahan pengamalan. Nah itu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, punya ilmu tidak ada perubahan dalam pengamalan, dalam amal ibadahnya. Kemudian wal mutabi'ina lil hawa al mu'thirina dunya 'alal 'uqba. Nah, sedangkan orang-orang ulama-ulama yang ngomong tok, orang-orang yang punya ilmu yang ngomong doang, bicara tok, niku semua tingkah lakunya diseliputi oleh hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang berilmu niku dijawab nggih kena mboten ngantuk Habib Umar nggih. Sehingga orang-orang yang berilmu niku yang tidak mengamalkan ilmunya itu diliputi dirinya oleh hawa nafsu.
Nah, jangan coba lihat, kadang ada orang-orang yang gelarnya tinggi, doktor, profesor, tokoh masyarakat, tapi menghalalkan zina. Dicari dalilnya gini so zina. Iki nyat moto wedoken malahan Ustaz niki. Punya gelar, punya ilmu, tahu agama, tapi cari ilah, cari udzur agar bisa mengamalkan maksiat. Tidak ada ilmu untuk mengamalkan maksiat, itu tidak ada. Dimanapun ilmu yang kita dapat pasti untuk mendatangkan keridhaan Allah. Tidak ada ilmu yang baik mendatangkan murka Allah. Tapi itu bukan ilmu. Nah, tapi itu amal sayyi'ah, perbuatan buruk seperti hewan. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian faminal alamatil alimil ma'dud minal ulama'il akhirah, termasuk orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau kita katakan ulama akhirat, orang-orang yang mengamalkan ilmu juga bisa. Ulama itu punya standar masing-masing, standar masing-masing, standar motor. Standar masing-masing. Tapi orang-orang yang mengamalkan ilmunya sehingga ilmunya dikatakan ilmu akhirat, niku ciri-cirinya gimana? Satu, ayyakuna mana tadi? Ayyakuna khasyian mutawaddian khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah. Yang pertama itu ilmu yang dia punya menyebabkan dia takut kepada Allah. Sehingga orang itu kalau takut sama Allah berani tidak buat maksiat. Tidak berani. Karena merasa diawasi Gusti Allah. Ada CCTV-nya di dalam diri kita. Sehingga kalau kita mau berbuat buruk baik di muka umum atau sendiri, karena tahu diawasi Allah, takut sama Allah, nah tidak jadi untuk beramal maksiat. Mutawadhi'an, orang yang punya ilmu merendah diri, tawadhu. Orang itu prinsipnya orang punya ilmu itu kayak padi. Semakin mateng semakin nunduk, bukan semakin panteng, semakin dangak. Kadang-kadang nek mulai pondok ndangak jalane melengos di sopo. Nah, mulai kabeh diharamno. Kleru bapak ibu rokok ke kabeh. Nah, ini ciri-ciri tidak sukses orang yang belajar. Karena tujuannya tidak baik. Nah, khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya ilmu semakin hatinya lembut, bukan semakin hatinya keras. Semakin lunak, semakin menjadi rujukan masyarakat. Sebagai orang yang disorot masyarakat punya ilmu, semakin dia bisa membawa diri dengan masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat terbantu dengan sosok yang punya ilmu tadi. Bukan masyarakat malah kabotan, duwe ustaz siji kok ruwet men. Duwe ustaz siji kok alot men. Ini aku tak obong sisan ki wong kaya ngene iki malah. Ngebak-ngebaki dunya. Zahidan fid dunya qani'an bil yusra minha. Zuhud dalam dunianya. Nah, zuhud niku dalam arti tidak ada dunia di dalam hatinya. KBKB itu tidak dimasukkan hati. Nah, sehingga tak kasih keumpamaan. Ketika dia punya harta, dapat harta yang dia inginkan di hari itu. Tiba-tiba harta tersebut hilang, tidak ada bekas di dalam hatinya. Nah, itu zuhud. Bukan berarti itu orang zuhud harus miskin, tidak ada. Orang Islam harus kaya. Nah, yang betul zuhud itu adalah orang punya harta dan harta itu tidak ada dalam hatinya. Banyak, punya uang banyak. Tapi dia tidak ada, hartanya satu pun dalam hatinya itu tidak ada dimasukkan dalam hatinya. Hanya tasarruf dengan tangan saja, ditransaksikan dengan tangan saja. Nah, itu orang yang zuhud, sekalipun hartanya melimpah-limpah. Lah ada orang yang tidak punya harta, miskin, tapi tidak zuhud. Lah lucu toh, wis miskin ora zuhud. Tidak punya harta, ketika dapat harta, hartanya jadi harapan dalam kehidupannya dia, dalam hatinya dia. Seakan-akan Allah ini tidak bisa ngasih harta dalam dirinya. Bingung terus sama dunia, bingung terus sama urusan duit. Nah, itu termasuk orang-orang yang tidak zuhud. Semua itu sudah ala qadril maksum, sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini bagiannya fulan hari ini sekian, bagiannya fulan hari ini sekian. Itu sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nek awak dhewe saiki durung sugih, insyaallah sasi ngarep sugih. Sasi ngarep ini medun meneh. Gentian nek kabeh sugih ya repot. Nggih. Lan jenengan nek kabeh sugih arep sedekah pripun? Masjide wis sugih, wong-wonge wis sugih. Nah, kan repot ndak bisa disedekahkan. Jadi ada bagian-bagiannya. Roda itu kayak roda berputar. Nanti di atas, nanti di bawah. Nanti di bawah ke tengah. Tengah mundur lagi, nanti naik lagi. Terus kehidupan dunia itu berputar. Lah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sing ning dhuwur terus aja medun-medun. Dunia enak, barzah enak, akhirat mlebu surga. Doa sing dhuwur-dhuwur. Nah, walaupun nanti nek dhuwur-dhuwur jatuhnya kan ndak terlalu delosor toh. Nah, rodok sidik-sidik, mintanya 100 juta, nek jatuh kan 50, lumayan enggak? Lumayan, jangan ya Allah saya minta hari ini secukupnya. Nah, secukupnya gue makan pagi siang awan 1.000 tok cukup. Nah, saya minta hari ini 1 miliar, nek jatuh kan geledek 100 juta, lumayan. Punya harapan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu, harapannya sama Allah Subhanahu wa taala pun juga tinggi. Kemudian munafiqan al-fadli an hajatihi mimma fi yadi nasihan li ibadillahi ta'ala syafiqan alaihim. Orang yang punya ilmu itu juga memperhatikan urusan orang lain. Ada orang yang tidak betul dalam perkara agamanya dikasih tahu. Ini sah, ini tidak sah. Jangan nafsi-nafsi karena itu tanggung jawab kita. Ada sesuatu yang tidak pas dalam kehidupan di masyarakat kita, harus ada yang menasihati. Dan penasihati ini ku pakai cara. Nggih. Ndak bisa menasihati itu terus langsungan. Niki haram. Niki salah. Ndak sesuai syariat. Ndak boleh. Kalau nasihati sama orang yang lebih tua, niku ada caranya. Nah, orang tua niku ndak mau diatur sama yang lebih muda. Nek jenengan ngatur-ngatur wis kebal nasihat. Kowe iki bocah kemarin sore rasa nasihati aku. Nggih. Harus pakai cara. Nasihat kepada yang seumur juga pakai cara. Teman itu tidak mau digurui. Jenengan kumpul 10 tahun, 20 tahun mbek konco saumuran. Terus tiba-tiba jenengan jadi ustadz. Yang satu tidak terima pasti. Tidak mau digurui. Nasihat kepada anak-anak kecil yang di bawah kita juga ada aturannya. Semua ada aturannya. Juga contoh coba cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pernah satu waktu mendapati satu orang yang sudah tua, cara wudhunya salah. Nggak terus datang ditekor, Pak jenengan itu wudhunya salah. Ini ku ndak sah, menyebabkan sholat ndak sah. Bukan gitu caranya. Dibayangkan, ini bisa jadi satu pelajaran contoh buat kita. Didatangi oleh bapak-bapak itu sama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucunya Kanjeng Nabi SAW. Datang minta nasihat, Pak, niki yang salah padahal bapak-bapak tersebut loh ya. Saya ini sama adik saya mau wudhu. Coba jenengan nilai, wudhunya yang benar yang mana, saya atau adik saya? Oh siap. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain wudhu dengan sebetul-betulnya wudhu, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan sesuai sudutnya Nabi SAW. Selesai berwudu membaca doa didatangi sama orang tua tadi. Datang kepada orang tua tadi, Pak bagaimana tadi wudunya saya dan adik saya yang betul yang mana? Kata bapak-bapak tadi siapa? Kamu berdua betul yang salah saya. Hah? Kamu berdua betul yang salah saya. Nah, secara tidak langsung itu mendelikkan pelajaran sama orang tua tersebut. Walaupun caranya seakan-akan yang minta nasihat anak muda tersebut. Dan itu termasuk ciri-ciri orang yang punya ilmu bermanfaat adalah ilmu yang dia dapat juga bisa membesarkan hajat-hajat orang di sekitarnya. Nah, perkara-perkara yang tidak betul di lingkungannya itu bisa dibetulkan oleh orang-orang yang punya ilmu. Nah, di antara orang yang mengamalkan ilmu dengan baik, niku sahibul haul tadi, yang kita hauli tadi pagi acaranya mulut.
Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niki Masya Allah Pak Bu, jenengan niku ngertos Habib Ali yang mauludnya jenengan baca niki. Ngertos mboten? Halo, ngertos mboten? Ngertos fotonya? Tahu fotonya? Nggak ada fotonya. Pernah ke Indonesia? Nggak pernah. Sudah nggak pernah ke Indonesia, nggak ada fotonya, duitnya jenengannya nggak rasake, bekasnya di sini nggak ada, tapi Masya Allah, hallnya setiap tahun bisa datangkan jutaan orang. Niku barokah mboten. Ilmunya manfaat ndak? Manfaat. Ndak pernah ke sini, ndak pernah hadir di sini, hartanya ndak kita rasakan, ndak pernah kita lihat fotonya, ndak pernah kita lihat wajahnya. Tapi subhanallah setiap tahun yang hadir banyak, jamaahnya setiap tahun pecintanya tambah banyak. Bahkan di zaman fitnah sekarang niki sing mboten percaya habaib, mboten percaya apa niku kabeh. Kon lihat video call tadi pagi, maulud tadi pagi. Tidak ada ngaruhnya sama sekali. Nah, itu semua karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi termasuk salah satu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Beliau tidak pernah sampai sini, tapi karena beliau mengamalkan ilmunya, ilmu yang beliau sampaikan bisa sampai ke bakalan hari ini. Menjenengan kalau berangkat ke sana tanya sama Habib Ali di kuburan Habib Ali, ngertos bakalan, Habib boten ngertos. Tidak pernah ke sini kok, tapi namanya bisa disebut sampai di bakalan, bahkan sampai di Papua, bahkan sampai di penjuru dunia. Nah, karena tadi ilmu yang beliau punya itu beliau manfaatkan. Nah, dengan apa? Beliau amalkan. Beliau punya ilmu, beliau kasih contoh, beliau nasihatkan kepada orang. Sehingga manfaatnya itu sampai beliau meninggal dunia bisa kita rasakan sampai hari ini. Bayangkan pahalanya yang beliau dapat luar biasa. Setiap harinya derajatnya beliau naik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau yang ilmu yang beliau sebarkan diamalkan terus sampai hari ini sampai yaumul qiyamah insyaallah. Insyaallah kita semua dapat keberkahannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nggih, kita baca mauludnya setiap rutinan, kita hadirkan arwahnya setiap rutinan, niku termasuk kita menyambungkan diri kita kepada beliau. Dan termasuk kita mengamalkan apa-apa yang beliau ajarkan. Insya Allah rutinan depan tanggal berapa? Tanggal 2 Desember ya. Tanggal 2 Desember. Tak tanggali, jadi tidak keliru-keliru. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di rutinan yang akan datang tanggal 2 Desember dengan pembahasan yang sama. Nah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam iman kita kuat, Islam iman kita tabah, Islam iman kita tambah di mereka di sisi kita, ilmu yang kita dapat, setiap ilmu yang kita dapat bukan di setiap rutinan kita atau di rutinannya Habib Haidar atau ilmu-ilmu yang kita dapat di lain-lain majelis ini bisa kita amalkan dan menjadikan efek yang baik buat kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.